Juran dan ketulusan hati itu tadi. Punya Seniman seni rupa ini sangat merindukan gedung kesenian. ya paling enggak. Assalamualaikum saudara. Kembali lagi di channel Ngonyek, ngobrol asarnya. Kalau darnya jangan ngobrol. Sama ngobrol. Oke. Sekarang nih kita di markas ya. Kita lihat nih. Iya, markas. Tempatnya. Kandang boleh, Nah. markas boleh. Ada chat, ada tempat. Langsung nyambung. Langsung nyambung. Jangan kalah. Sekarang nih kita di markas. Ada chat. Dibilang ada apa nih? anak-anak, orang ini bukan anak-anak, rata-rata lah punya anak. Kayak gitulah. Jadi dibilang apa nih? Pelaku maksudnya. Iya, gerombolan gitu. Gerombolan seni rupa yang ada di Mentok, yang susah di Bangka Barat. Di Bangka Barat. Di Bangka Barat kayak. Hari ini kita sengaja bersanja di sini Nah, ya. itulah. Kita pengen ngobrol-ngobrol dengan gerombolan pekerja seni rupa. Kelompok yang menamakan diri ya. Menamakan diri ya. Apa? Rindu, dendam. Rindu rendam apa rindu dendam? Rindu dendam tanpa spasi. Rindu dendam. Tanpa spasi. Tanpa spasi. Jangan salah. Tanpa sosialisasi. Awak jangan salah. Kalau rindu rendam, jangan salah. Itu kan rindu rendam. Ada spasi. Kalau rindu rendam, tidak ada spasi. Enggak ada spasi. Rindu dendam. Artinya? Nah, Mas, Artinya. kita sebelum kita kenalin dulu. Sorry saudara. Buat saudara-saudara. Sorry saudara. Mungkin pada belum tahu. Mungkin banyak juga lah pernah nengok di jalan-jalan ada karya-karya mural di pinggir-pinggir jalan. Inilah orang-orang Inilah. yang punya gawe. Jadi kita kenalkan dulu orang. Kita kenalkan dulu lah. Nah, Dari yang pertama, silakan. samping nih ada siapa? Silakan. Nama saya Anung Nungser biasa nyebutnya. Anung Nungser. Jadi kita bisa dipanggil longsor. Bongsar. Mas Anung. Mas Anung. Ya. Sebelah? Lanjut dah. Nope. Nope. Panggil Nope aja. Panggil Nope aja lah. Nope, iya. Ngeblus, Nope aja lah. Nope maing. Maing ingat nope. Oke, yang paling heboh. Nah, Nih, yang paling heboh. Nama saya Mas Don. Mas Don. Orang kalau nama asli Donatus ya, Donatus. Dia tinggal di Tegalrejo situ. Yang di Pengsama, pes ya? David. Kayaknya David. Panggil Ongol biasa. Ongol. Orang banyak tahu juga lah. David Orang banyak tahu. Kau dengan ada untuk tahu. Jadi teman-temannya orang Ongol, Bang Depa gitu-gitu Bang Depa lah. gitu. Biasa gitu-gitu lah dipanggil. Kayak. Yang terakhir. Nama Amar, biasanya kalau tiap hari Jumat itu selalu dapat sebutan Amar Ma'ruf. Oh. Tergantung motif. Ada beberapa kali. Ada Mas Anung, ada Pak Nope, ada Mas Don, ada David. Bang David, ada Bang Amar. Sebenarnya ada lagi ya teman-teman yang Masih ada, Mas? yang Ada. belum sempat sempat kesini Nggak karena sini. ada kesibukan Pak. Mungkin lagi BTI masuk. Oh iya bisa jadi. Ada yang bikin dapur juga. Oke. Ya. Nah, oke. Jadi gini, Mas-mas dan abang-abang sekalian. Oh iya. Kita nama channel kami nih Ngonyek, ngobrol asarnya. Kalau darahnya bisa ngobrol Mas. Jadi kami ini selalu gitu. Justru kami yang harus nanya nih. Kira-kira enggak kami ajak ngobrol. Ya, sekiranya kami pulang. Kami pulang. Kamu ini bisa ngobrol. Oh iya. Tahu lah. Sebagai tamu. Oke. Ya udah, ayo lanjut. Mas, saya ini penasaran. Ya. Kenapa namanya rindu dendam? Kenapa bukan rindu yang tak sampai? Rindu selonglong. Rindu matahari gitu. Anakku dulu mau kasih nama rindu matahari itu nggak jadi. Akhirnya kutumpahkan di gerombolan ini jadinya rindu dendam gitu. Kalau dilihat dari kita lihat dari perkata gitu ya, rindu sama dendam.
rindu itu kalau saya mengartikan ada setiap rindu kita ada ketulusan. Iya, Setiap rindu itu mesti tulus gitu. Iya, benar. Tulus ya. Dendam itu apa ya? Menggebu-gebu, punya dorongan yang sangat kuat gitu, dendam. Nah, itu kita jadikan satu jadi rindu dendam, dan sengaja di dua kata itu kita hilangkan spasinya agar menjadi satu kata, satu kesatuan. Jadi mempunyai satu arti yang luar biasa. Iya, semangat yang menggebu untuk tulus itu, tulus dalam berkarya, tulus dalam berbuat. Artinya kalau udah tulus, nggak mengharapkan apa-apa gitu, Mas? Mengharapkan ya tetap mengharapkan ya, Bang ya. Tapi kan bukan berupa material, enggak sih. Enggak. Itu nomor sekian. Nomor 13 lah. Oh ya, oke, nomor 13. Intinya harapannya ya tetap kita sama-sama semangat yuk. Gitu ya, saya. Sama-sama semangat berkesenian, berkarya ya dengan ketulusan itu tadi. Tulus. Ya, ketulusan. Kejujuran. Jujur dalam berkarya, tulus dalam berkarya. Udah gitu aja. Kalau masalah rindu dendam itu. Ternyata filosofisnya lumayan. Iya. Ini maksudnya kirain cuma untuk puitis-puitisan aja gitu. Enggak, kita mah. Itu dibalik rindu dendam itu juga apa ya? Sejarahnya gitu. Sejarah ngapa berdiri rindu dendam gitu kan. Nah, iya, itu kapan terbentuknya, Mas? Terus yang mendasarinya pengen yuk kita buat kelompok yuk namanya kelompok rupa yang namanya rindu dendam gitu. Nah, dari mulainya Awalnya, Mas. Awalnya saya sendiri gitu. Ketemu pas PWS. Enggak, saya sendiri dulu mengawali sendiri. gerakan ini kan. Mengawali kelompok ini saya dulu sendiri. Pertama itu saya bikin mural di lapangan. Ada kan joglo gitu di lapangan mana Gelora. Gelora, iya. Ada gambar ikan Ikan itu. Ikan sama burung gitu. Nah, itu pertama. Jadi sebenarnya Ampun Mbak Camat. Jadi tahu yang gambar tuh yang Gelora tuh. Ini orangnya. Itu dulu kan apa ya? Saya udah 3 tahun di sini tapi melihat kok bersih sekali. Ini kok bersih sekali. Aku bikin kotor gitu. Akhirnya itu saya pertama kali kerjakan sendiri itu ya. Ya ngumpulin beli cat, beli kuas. Modal sendiri arti? Iya, saya sendiri. Oh, gitu. Saya sendiri. Kebetulan Pak Camat juga tahu waktu itu Pak Kandi kayaknya ya. Tapi lewat prosedur berarti Mas ya. Prosedur enggak sih, aku cuma ngasih tahu aja. Pak Kandi aku mau bikin ini pakai surat gitu sama Pak Bupati waktu itu. Ya. Sama Dinas PU juga aku kasih surat. Jadi dari situ terus aku ketemu sama ini Mas Anung. Ya. Ketemunya jangan cinta. Dia ngedip gitu. Kayak ketemu Anung ikut waktu itu menyelesaikan itu sama ada teman lagi dari Palembang namanya Dodis waktu itu, bertiga kami mengerjakan itu. Akhirnya dari situ terus kok ada nih api-api yang perlu dijaga untuk terus berkarya gitu ya. Di perjalanan kami ketemu Mas Seno, ketemu David, ketemu Arif, Pak Wul ya. Kalau di itu kondang itu juga Pak Wul itu. Sementok-mentok orang tahu lah. Tahu. Ketemu sama Mas Amar, Mas Surya, Mas Putu, Mas Eka, Jacqueline juga ketemu waktu itu. Kita kumpul rembuk bareng. Kebetulan kok ada nih sama-sama klik gitu ya di situ untuk berbuat sesuatu untuk mentok untuk Bangka Barat, untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Terus ketemu masih bingung waktu itu mau kasih nama apa gitu ya.
kebetulan waktu itu kita baru nyusun buku apa yang merah? Turisme apa Mas Mari? Turisme yang bukunya merah itu kita nyari-nyari peta gitu kan. Kebetulan ada peta di tahun 1946, petanya Belanda yang dipakai oleh Kementerian Kehutanan kalau nggak salah. Di situ ada tulisan Rindu Dendam Hill. Dari situ. Jadi ini lokalnya dapat nih. Rindu Dendam Hill. Lokalnya biasa murah Mas, kalau itu lokal yang mahal. Makanya kita bulatkan tekad kok. Ya udahlah, pakai Rindu Dendam ini aja. Oh, dari situ. Terus dari situ. Sempat apa? Ada argumen nggak? Ya, kenapa namanya kayak gini? Kenapa harus gini? Enggak juga sih. Enggak. Semuanya manut wae. Iya, bukannya manut berarti tapi apa? Karena hati kita sudah menyatu. Kalau namanya kebetulan karena kita udah ya udahlah. Iya. Masalah nama apa arti sebuah nama? Jago Mas. Tahun terbentuknya ya. Tahun terbentuknya saya nggarap mural itu di akhir 2014. Mural yang di Gelora itu. Terus di 2015 awal kita sudah di bulan-bulan awal lah, bulan-bulan Maret, April gitu ya. Kita udah bernama. Gerombolan ini sudah bernama. Ada label tuh. Ya. Itu Panjang. Ternyata tidak semudah yang kita pikir loh. Enggak lah. Nah, terus ini yang satu kan satu misi. Padahal ketemu kawan tengah menek parit misalnya. Woi, komunikasi lah. Tidak mungkin gitu Di balik itu juga ternyata ada takdir yang mengikatkan. Akhirnya terkumpul lah gerombolan Rindu Dendam. hanyalah segumpal semangat. Kalau saya Rindu Dendam itu ya itu segumpal semangat itu. Terus kan kalau ini yang lah selama nih kan hitung dari berapa Mas tadi Mas? 2015 awal. Sekarang lah 2020. 5 tahun. Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun komunitas ini berdiri. Ini udah ngelakuin apa aja Mas? Yang lah dibuatnya apa aja? Kalau melakukan atau ngerjakan apa yang lah dibuat? Selama 5 tahun ini ya kami pernah beraktivitas ngemural. Mural. Dimana? Kalau ngemural tuh kita ada 5 titik lah. 5 titik. Yang pertama? Yang pertama di Tebing Gadai. Turun tebing doang. Turun tebing. Itu kan rumah Dewan doang. Gambar apa sih itu? Gambar ada tudung saji. Nganggung. Kalau kita tahu guys, saudara kita tuh udah tahu lah. Orang mentok udah tahu lah luar biasa. Jelaskan di sini. Ani sih lagi nih yang tukang gawe tebing gadai. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu kita di Tebing Pos. Oh pas naik tuh? Pas naik. Oh naik tuh. Oh ya. Pas nggarap apa tuh? Campak. Oh campak ya benar. Jadi yang digawe ini dekat-dekat dengan kearifan lokal. Kearifan lokal. Biar lebih dekat lah, lebih terasa. Lebih terasa mentok. Dua tuh. Dua baru. Kalau ketiga kalau tidak salah kita di gerbang dulu. Di Gapura. Atau ikat juga mereka be. Orang nih lah kan. Itu yang Kampung Ulu itu kan karena Kampung Ulu dulu apa ya kampung tradisional gitu. Kita pengen memunculkan apa sih di situ. Makanya di situ kami beri motif-motif cual lama ya. Ya, pas di situ. Semangat kampungnya ada di situ. Oke, yang keempat. Yang keempat kita pelabuhan. Di Gang Petenun dulu. Gang Petenun. Iya. Depan BRI itu. Ika, semua gambar kenapa? Depan BRI. Jual. Depan BRI. Jual. Oh iya.
Terus terakhir kita di tembok Pelabuhan Mentok lama. Ada. Di kampung sebelah lah. Dekat kawan. Bang, kamu tahu kan? Tempat capung. Kawan kita lah. Biasa lah kayak. Itu di situ yang Di kelima. situlah kita pernah beraktivitas juga. Selanjutnya kita juga pernah Bikin buku. bikin buku. Bikin buku. Nah, ada beberapa buku yang nggak pernah kita keluarkan kayak yang tadi itu kita sebut pertama di turis Turis guide Muntok. Muntok, terus sama Woman Camp, sketsa dalam sketsa, terus sama Spirit of Heritage. Sketsa. Jadi spirit Sketsa juga, jadi dua itu sketsa juga. Sketsa. Sketsa juga tapi bangunan-bangunan Bangunan sejarah. Sejarah. Peninggalan sejarah. Iya, peninggalan sejarah. Terus, Babel. Juga ada pernah menjalankan kayak pameran seni rupa kan ada 4 kali. Pameran, no? Pameran seni rupa lah. 2 kali di Mentok kalau nggak salah, 2 kali di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang juga lah. Pangkal Pinang. Pangkal Pinang lah. Di Pangkal Pinang tuh di Lampang apa Wih, sebentar lo. Pameran seni rupa nih. Sesuatu yang benar-benar langka. Yang mentok. Ibarat kita tuh nyari motor lama. Saling nyari. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Menurut kita secara pribadi, bisa melakukan pameran seni rupa kayak gitu. Mas, jadi Dapat kalau ada saudara kita nih yang nonton channel nih, yang pengen bergabung dengan Rindu Rendam, welcome nggak? Welcome lah, asal kuat mentalnya. Mental yang pertamanya apa? Seperti apa emang? Keikhlasan. Ya itu tadi ya, kejujuran dan ketulusan Keikhlasan. hati itu tadi. Punya punya semangat menggebu. Pokoknya semangatnya harus tinggi terus. Kalau enggak itu. Kalau nggak tinggi, kalau lembek, Kalau lembek ya sudah dibully. Gitu. Kalau kuat dibully bertahan dia. Kalau nggak kuat udah. Ada beberapa yang memang kemarin sempat bergabung tapi ternyata Tidak kuat juga. nggak kuat mental. Bukan nggak kuat mental ya, apa yang nggak klik aja dengan gerak. Nggak ngasilkan. Terus pesan-pesan apa yang diusung Rindu Rendam? Iya, benar. Rindu dendam. Rindu Rendam. Rindu dendam. Rindu Dendam. Oke. Pesan-pesan apa yang diusung oleh Rindu Dendam? Pasti tidak mungkin asal buat kan? Tidak mungkin lah. Misal Asal orang suka sudah, tidak mungkin gitu. apa pesan-pesan? Masa lo Kalau biasanya selama ini kita ngangkatnya tentang nilai-nilai lokal gitu. Entah itu tradisinya, budayanya, atau lingkungannya, atau bahkan sejarah. Ya, biasanya di setiap karya kita pasti itu mengangkat nilai-nilai lokalnya. Lokalitasnya. Cuma lokalitas. dalam penggarapan biasanya kawan-kawan menafsirnya atau menggarapnya dengan kelebihan masing-masing. Misal kayak di David dengan goresan cat akriliknya, terus Mas Don dengan teknik cetaknya, kemudian Nopek dengan kartun komiknya, terus ada juga Mas Eno yang Mas Eno itu lebih ekspresif, lebih dekoratif mungkin, terus Mas Amar dengan cara pemetaan. Nah, tapi setiap karya mesti ada lokalitas. Kita memang Selalu Mas ya, selalu berangkat dari situ. Berangkatnya dari situ. Tidak pernah melenceng ya? Tergantung Kalau melencengnya kan tergantung pesanan. enggak. Ini. Kalau melenceng itu kan apa ya Bon ya? Kita punya pemikiran sendiri tentang si lokal ini apa sih? Itu yang di-create gitu. Mungkin hanya cara bacanya. Cara bacanya mungkin kalau Mas Don dengan teknik ini gitu. Tapi sih itu ada sisipannya di situ nanti. Mas, menurut gerombolan Rindu Dendam, orang yang berselfie dengan muka yang kayak gini, muka yang kayak gitu tuh termasuk seni rupa dah. Ini lihat nih. Coba. Ini untuk penilaian nih dari seniman nih ya di sini nih. Kalau selfie apa ya ekspresi aja. Oh, itu bukan bagian dari seni. Bukanlah. Itu apa ya ekspresi aja. Kamu mau foto salto, foto kan terserah kamu. Ekspresi aja itu. Foto split. Ya udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Itu jadi ekspresi,
bukan sesuatu yang bernilai seni kan? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Mungkin peran Bon mungkin. Peran ya. Mungkin Oke. kalau di Di seni rupa ya. Kami bingung juga mau jawab itu. Baru tahu Mas. Dia nggak berbunyi. Daripada aku jawab salah. Bukan gitu. Salah enggak? Satu disalahkan. Ya. Oke, kalau gini, untuk Rindu Dendam sendiri, sebenarnya menggambar, kita ngomongin gambar mas, atau abang, sulit apa enggak sebenarnya memulai untuk menggambar? Anggap kayak gini mas, misalnya, saya ini orang yang tidak bisa apa lah, misalnya pernah buat lingkaran, jadi misalnya 35 gitu, Jadi lempar. mau memulai itu, mau memulai untuk menggambar itu sulit nggak sebenarnya? Iya enggak lah. Enggak, bukan tinggal coret itu selesai. Gambar itu nggak susah karena dari SD kita dari TK aja, dari rumah. Yang susah itu apa Mas? Gambar sejuta umat itu ya, yang gunung, satu matahari gitu. Oh, saya juga heran loh masalah itu. Itu kan kita ini di negara kepulauan, di daerah kepulauan gini, masa kita gambarnya masih gunung dua, tengahnya ada jalan, ada sawah di samping. Kita kan harusnya nggak apa kalau menurut saya ya, menurut saya ya nggak seperti itu dong. Apa yang kita lihat sehari-hari itulah yang kita gambar. Kita ngadep laut ya udah laut itu ada aktivitas nelayan ada itu aja Mana yang dekat? tapi iya tapi ngapa dunia pendidikan sudah di framing harus kayak gitu harus kayak gitu gunung dua ada jalan monggo serah pusing nggak berarti menggambar itu mudah ya mudah bisa bilang kayak gitu iya mudah seperti misalnya sampai sukanya main gitar gitu ya dang ding tung memang bisa pertama tapi akhirnya kan kita tahu kuncinya D kunci F kembangannya seperti apa ya sama prosesnya sama prosesnya sama dengan berkesenian awal pasti kemauan dulu kemauan terus mau bicara apa gitu. mau bicara jadi sebelum menggambar terkonsep dulu di otak ini aku mau bicara tentang gambar kayak gini mau gambar istilahnya tong sampah harus di planning dulu di otak maksudnya. Kalau kayak gini misalnya ada pernah baca ungkapan gitu terserah nang gambar apa hasilnya seperti apa terserah yang penting kamu bersenang-senang dengan yang kamu lakukan tadi. Setuju mas? Saya benar setuju. Anak nggak usah dipaksain untuk gambar sesuai keinginan kita gitu. Jadi itu kan berkesenian kan berekspresi bergembira bersama dia mau gambar apa benar. Tapi itu kan yang kalau saya itu kan yang untuk kehidupan kita sehari-hari beda dengan pengkaryaan ya pengkaryaan misalnya pengkaryaan gini ya kita jangan seperti itu sesuka hati gambar gitu. Tapi di situ kan ada konsep kita mau ngomong apa nih jelas ya jelas ya arahnya jelas mau ngeritik ya boleh ngeritik saya pun karya-karya saya banyak kritikannya gitu tapi itu ada alasan mengapa saya menampilkan ini jadi apa yang dipikirkan dituangkan dalam sebuah karya menggambar gitu karya seni rupa next kan apalagi kalau udah lama belum kalau ini kan asli mentok Kanope asli Bangka Tengah produk asli mentok asli mentok yang ini asli lokal Bangka Selatan ayo baru jauh dari ayo baru mentok Bangka Tengah Bangka Selatan Bangka Barat Mas Don saya Jogja sama dengan Mas Anung sama Jogja tapi beda rumah kan beda sama ada pintunya sama ada pintu sih mungkin dalam di Rindu Dendam nih konteksnya Bineka ya gini kayak ada yang dari benar. kayak Jacqueline gitu Jacqueline tuh markanya Hasibuan kayak Putu Asre ya Bali Bali Papua jadi gambaran Nusantara lah iya gambaran Nusantara kita ingin membangun Indonesia yang lebih baik gitu kan mulai dari diri kita sendiri sip Mas, kalau melihat perkembangan seni rupa di daerah kita ini sendiri, di Mentok, ada gimana menurut dari Rindu Dendam sendiri melihat
perkembangan? Kalau dari Mas Amar. rindu dendam, melihat dari perkembangan seni rupa di Mentok ini, kalau dari karena terbentuknya kan dari tahun 2015 kita baru mulai 2015 itu saya lihat awal-awalnya itu cukup lumayan, awal-awalnya itu lumayan, cuman beberapa akhir ini ya namanya kayak ada fluktuatifnya, dinamikanya. Ada kadang-kadang lagi semangatnya bergerak, ada enggak gitu. Dan Rindu Dendam juga pernah terlibat dalam sebuah kegiatan yang melibatkan acara Pemda juga waktu itu di museum. Kita melibatkan anak-anak sekolah. Ternyata anak-anak sekolah itu memiliki bakat yang luar biasa. Jadi kalau saya lihat, sebenarnya kita bisa menggali potensi dari lokalitas kita, dari mulai yang kecil, dari mulai SD, SMP, sampai SMA. Karena kalau hanya mengharapkan, ya saya kembali mengulas dari awal bahwa komunitas Rindu Dendam ini, saya ngomongnya komunitas kalau Pak Tetua, Pak Tetua, Pak Tetua, iya, bukan Tetua, Tetua lebih di atas, paling tua. Mungkin kalau kakeknya Bon nanti pengen masuk Rindu Dendam dia. Kebetulan saya yang paling tua di sini jadi ketuanya. Oke, lanjut. Ya, komunitas ini sebenarnya kalau saya bisa sebuah statement adalah provokator untuk seniman di Mentok. Salah satu provokator. Kalau bisa ketika muncul seniman dan komunitas Rindu Dendam, muncul lagi komunitas-komunitas yang lainnya gitu. Misalkan komunitas gasing atau menari atau disco atau apa terserah ini ada komunitas ataupun fotografer. Dan ini saya lihat khusus di Mentok itu udah lumayan, tetapi yang wilayah di luar Mentok ini kayaknya harus ada diprovokasi dulu gitu sama orang-orang stimulus lah, kasih stimulus atau segala macam gitu. Kayak UMKM. Ya seperti itu. Ada nggak pikiran gerombolan Rindu Dendam untuk memberilah sedikit ilmu dengan anak-anak yang ada di Kota Mentok? Sebenarnya ada, Mas. Iya, beberapa kali sudah. Kami gini, Mas Bon sama Mas Sapit. Jadi kita abang. Oh iya, abang orang Mentok ya. Karena dulu kita berencana akan membuat sebuah rumah komunitas. Rumah komunitas, menarik nih. Itu adalah wadah berkumpulnya seniman gitu yang tuh ada di situ. Maksudnya seniman lebih ya, lebih kumpulan semua seniman bisa berkumpul di situ. Bisa. Kita terbuka. Sebenarnya bukan hanya bergerak di seni rupa ya, tapi kebetulan ada talenta lain seperti Nope ini kan dia punya keahlian dalam musik, itu kan apa ya butuh wadah, butuh payung untuk berekspresi. Nanti bisa di situ aktivitas. Bukan hanya seni rupa. Rencana di mana tuh, Mas? Di dalam donatan. Ini selalu sehat. Pak Nope ini kalau topis nih. Ini maupun roh. Amin. Maupun pikirannya. Amin. Selalu rindu kesenian, selalu rindu untuk berkarya. Baik. Ya, pokoknya selalu beraktivitas dalam berkesenian, baik dia secara personil maupun secara kelompok. Yang jelas kalau untuk lebih luas, kalau selain rupa ya, di Rindu Dendam ada juga ada lain, misalnya bukan kayak patung apa kayak gitu. Di patung selain lukisan, salah satu bagian dari seni rupa. Tapi ada nggak ada ya di antara teman-teman yang mungkin Kriya nih yang gimana? Kawan kita Surya. Oh, Mas Surya. Dia biasanya membentuk apa ya? Ya semacam patung gitu, patung atau semacam bentuk dari bahan kayu, keramik, gitu. Lengkap jadi di Rindu Dendam nih, Mas. kurang pematung benar. Kalau kamu bisa matung, Aku nggak bisa kemarin. Jadi patung itu bisa.
Ya nggak apa-apa, aku rewel gitu. Guys, tapi saya nggak hadapin dulu sebenarnya. Karena ada karya dia yang lumayan viral waktu itu. Iya. Tuh kan. Mas satu. Apa tuh? Di Mas satu tapi. Serius nih. Pernah nggak di Facebook kalau lihat ada orang buat apa di pantai? Pakai sampah-sampah. Dikumpul-kumpul. Sampah dikumpul dibuat ya. bentuk orang kayak gitu. Tuh Dia ini nama bergawe kan? kayak Nah. sebenarnya. Nama apa? Karya yang mau buat dari sampah-sampah atau apa tuh? Potongan-potongan kayu kecil gitu. Dalam mula-mula tuh sih. Tuh lah bergabung kayak Rindu Dendam. Lah. Pas waktu itu pengen Pening. pengen kacau lah pasti lah. Main ke pantai tuh, coba lah. Coba awal ya. Coba akhirnya. Sekarang lanjut kan. Kayak ini kan udah swage. Swage. Rumah ada dekat orang ge. Sekarang BTI dia. Keren loh. Awak tahu nggak kayak karya dia pertama yang disaksikan orang banyak? Belum. Apa karya dia pertama? Nggak tahu. Coba awak jelaskan. Yang mana nih? Yang gambar nagel. Oh, nagel. Quranudin. Coba nagel, Yang di lorong. Orang lagi lorong ini ya. Ini beliau nih gambar ya. Jadi dia gambar kayak kuning nengok sendiri dia gambar. Dia jadi beli yang gambar tempel yang nagel. Dipakai alat. Kok dia? Kau nggak ada kan? Kau nggak ada menjadi lain. Ya kamu sudah ada. Dia gambar nagel. Sekarang jadi pon-pon. Bukan jadi nagel. Kan ngapa jadi pon-pon nih? Kan di pon gitu. Boleh lah. Tapi memang saya tahu dia ini dari dulu kayak. Kawan lama. Akhirnya ketemu ke orang-orang yang baik. Saya orang. Jodoh kan dari Rindu Dendam lah kayaknya. Siapa? Jodoh. Entah. Kasih lobby. Campur tangan juga lah jodoh. Bukan saya. Campur tangan enggak? Gitu lah. Benar, bukan saya. Kami bukan mak comblang. Terakhir untuk Rindu Dendam nih. Oke. Jadi harapan apa yang pengen dari Rindu Dendam pengen harapan Rindu Dendam sendiri? Untuk perkembangan seni rock untuk harapan sendiri secara ini tadi kan dari dalam Rindu Dendam sendiri tadi saya udah jelasin kan sehat selalu rindu berkesenian, selalu beraktivitas dan Kita berharap apa yang kita gawe ini bisa bermanfaat. bisa ada manfaatnya memberikan Ini lah banyak kan? Bisa diterima. Untuk orang banyak atau untuk daerah juga bisa. untuk daerah juga. Mungkin bisa Mas Don nambah Apa, Mas? harapannya? Mungkin Oh, ya, kita tanya siko lah. mungkin ya itu tadi ya, karena kita berangkat dari semangat kejujuran dan ketulusan itu tadi. Kami ingin karya-karya kami memunculkan kebahagiaan gitu bagi orang lain. Kalau kami berkarya kan bahagia, itu yang kami tularkan kan gitu. Energi. Yuk kita bahagia bareng Yo, 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 yo. berkesenian kan gitu. Itu Pit. aja sih. Apa nih? Harapan. Kalau secara pribadi kau? Uni karena orang mentok asli lah. Benar. Mentok asli ini aku pengennya sebenarnya ada timbul seniman-seniman baru lah istilah bibit-bibit. Nah, biar jangan hanya kebanyakan juga kan yang ada yang menonjol tapi sembunyi malu. Surau. Itu pengennya tidak kita sama-sama lah kita keluar. Biar kita bisa nanti siapa tahu kan kita bisa kerjasama ataupun macam mana kan. Pada intinya ngerangkul. Ngerangkul lah kita. Ramai-ramai lah kita tunjukkan kalau mentok tuh bisa lah kita. Kita orang mentok tuh punya seni juga lah istilah. Bang Ahmad, apa Bang Ahmad? Kalau harapan saya yang paling penting itu ada sebuah ruang atau wadah atau tempat dari kawan-kawan berkesenian ini untuk bergabung gitu.
Apakah misalkan di Gelora dibikin sebuah tempat khusus? Gedung kesenian. Jadi ini sangat seniman seni rupa ini sangat merindukan gedung kesenian. Ya paling enggak kalau kita mau pameran enggak bingung-bingung ya. Nih. Waduh. Wah. Benar tuh. Itu. Kalau mau pameran kan selama ini kita kesulitan ya, selalu di museum terus gitu. Padahal kan museum itu terbatas gitu. Jadi bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau kita punya gedung kesenian sendiri gitu kan, kita bisa pameran 24 jam. Oh iya benar. Mas Anung, harapan Mas? Harapan mungkin Beras mahal. Gua tambahan ban. Mas Ari ini orang yang nggak ada muluk-muluk enggak? tapi muluk kayaknya nggak makin banyak aja kawan-kawan yang mengeksplor tentang kekayaan lokal gitu ya. Oh iya, lebih biasanya kan rata-rata justru yang lokal tuh terlupakan. Iya, hai guys. Ini guys. Hai guys. Ini bukan asli Broto, malah ngingatkan kita. Wah, nih dia. Harus tahu saudara-saudara ngonyek yang mungkin kelak sempat nonton kita kan? Nih. Sempat lah. Mereka ini orang-orang luar yang memperhatikan yang punya kepedulian dengan daerah kita sendiri. Aku KTP Bangka Berat, Bro. Jika orang luar nih. Maksudnya enggak kayak gitu. Kayak gitu maksudnya. Beruncing Mas. Enggak, gini aja ya. Bagi teman-teman yang mungkin dari luar daerah kebetulan hidup di sini. Oke. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu aja lah. Iya. Biar kita sama-sama semangatnya. Keren Mas. Inilah dia. Pertanyaan pamungkas penutup dari pertemuan kita siang nih. Arti dari lukisan sendiri tuh, Mas. Yang di belakang kita nih, background ada binatang berkepala, di bawah ada kepala manusia. Ini sebenarnya lumayan mencuri perhatian. Dari pertama datang tadi, mata langsung ke sini. Nah, gitu. Dahsyat ya. Tuh dibikin sejam cuma. Sejam. Pekerjaannya sejam. Nah, iya. Itu loh. Mikirnya. Sebelum kita yang buat siapa? Siapa yang buat? Ini Mas Anung buat. tapi melewati beberapa proses sebenarnya. Bisa dijelasin nggak, Mas? Jelaskan, Mas. Untuk Konsep awalnya dari Anung gitu ya. Ini saya cuma eksekusi aja waktu itu. Jadi Anung itu sudah punya sketsa gitu banyak gitu kan. Terus kebetulan kita ambil ini aja yuk, yang kita kita taruh di kanvas ini, saya yang Eksekusi. yang eksekusi saya. Tapi konsepnya gini. Ini sebenarnya judulnya apa tadi Nuh? Awas netizen galak. Wes, Awas netizen galak. Kalau biasanya kan awas netizen galak. Bisa di ini Mas, di dinding-dinding di pintu gerbang itu kan awas anjing galak. Iya. Awas netizen galak itu. Sekarang anjing galak. Jadi judulnya itu. Awas netizen galak. Iya. Keren. Jadi Nanti kami masuk semacam kayak apa? Ya kritik tadi mungkin mengamati gejala netizen yang mulut tuh lihat tuh ngomong. Jadi orang nih kayak buat apa-apa kayak pasti. Buat apa-apa pasti punya arti ya. Boleh orang ya. Awas netizen galak. Oh iya. Asik. Jadi netizen tuh netizen bahaya Mas ya? Iya, galak-galak sekarang. saya mau malu gitu loh, mau upload apa gitu malu ya. Saya itu mau upload keluarga aja malu. Takut digigit. Tuh jadi lah ada Gitu. karya yang menjawab Kucing enggak segala arti gambar tuh. Jadi arti gambar tersebut adalah netizen galak. awas netizen galak. Judulnya itu. mengamati kondisi di sosial media di sekarang yang orang-orang terlalu dengan mudah ngomongin hal-hal yang tidak mikir-mikir lagi kayak gitu. Tuh sebenarnya pelajaran nih. Pelajaran jadi buat saudara ngonyek Sindiran ada nih. Yang nonton kayak yang barangkali yang sempat nonton kita, tapi harus di tempat Harus lah. harus Harus. jangan
suka tidak nonton. Tidur. Bijaksana lah media sosial. Itu aja sekarang ini. Jadi berhubung kami itu Larango juga mungkin Jolang juga Larango nengok kami. Enggak, Larango kita. Larango dah. Ngabungku lagi. Kita tutup ya. Tutup. Channel Ngoni hari ini dengan Rindu Dendam. Kita ngomongin tentang Seni rupa, tentang kegiatan-kegiatan mereka, apa bakal buat, apa lagi bakal ke depannya nih. Habislah Jolang ini kami kupak-kupak. Oke, makasih buat saudara-saudara yang sempat ninjau ke channel kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ngoni Official. Kalau darahnya, jangan ngobrol. Terus sekali lagi silakan di komen, kasih ide, saran untuk kami, kira-kira kami nanti disuruh ngobrol ke siapa pula gitu. Semuanya apa? Boleh. Nak komen, nak ngatur, terserah. Masalah. Yang penting sangat ngatur. Oke. Oke. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.